Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai apapun itu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Naili Saadah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Hayo, di sini yang ingin belajar tentang kisah teladan Nabi Musa siapa? Jadi, kakak di sini akan menyampaikan materi kisah keteladanan Nabi Musa. Apa aja sih yang ada dalam kisah keteladanan Nabi Musa? Jadi, di dalamnya itu ada kisah-kisahnya, kemudian contoh perilaku Nabi Musa alaihissalam, kemudian sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Nah, siapa di sini yang nggak sabar lihat videonya? Kalau nggak sabar, ayo kita lihat bareng-bareng yuk. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah apa aja sih yang kita akan pelajari? Sebelum itu, kita akan belajar tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini terdapat 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, mengidentifikasi hikmah kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Sejarahnya itu seperti apa sih? Nabi Musa lahir di Mesir 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Gambar yang dilihat di sini adalah gambar Fir'aun loh. Ibunda Musa bernama Yukabat. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanes Bilzal. Nabi Musa menikah dengan putri Shu'aib, yaitu Safura, atau Safora atau Zubaporah, dan memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Alozar, Fahah, Mita, Yasin, Ilyas. Dalam kisah Nabi Muhammad saat perjalanan menuju ke Sidrat Al-Muntaha dan sampai ke langit Al-Qisah ke-6, beliau Muhammad melihat Musa memiliki postur tinggi dan kekar, berambut lebat, berjenggot putih dan panjang hingga menutupi dadanya, sembari memegang tongkat. Nah, gambar di sini adalah gambar kitab Taurat. Musa memakan bara api. Siapa nih yang udah mendengarkan cerita ini? Yuk kita dengarkan sama-sama. Pada suatu hari, Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa hingga dia kesakitan, lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal, dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya dia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Diceritakan di dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkan sehingga tangannya memegang bara api kemudian memakannya. Sejak itulah menjadi cadel dan selamat dari ancaman Fir'aun.
Cerita yang selanjutnya adalah ujian Nabi Musa hingga menikah. Jadi ujian apa aja sih? Bermula saat Musa sedang melihat-lihat di sekitar kota Memphis, nama berhala. Dia melihat dua laki-laki sedang berkelahi, masing-masing dari kalangan Bani Israel bernama Samiri dan bangsa Mesir bernama Fatun. Seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Hanya satu pukulan, Fatun pun tewas. Sebab tindakan itu, Musa kemudian meminta ampun kepada Allah sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itulah ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-16. Selanjutnya ceritanya adalah Musa pulang ke Mesir. Jadi seperti apa sih ceritanya? Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sinai, Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor guna memerangi perjalanannya. Sejenak Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon, tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung. Lantas terdengarlah suara wahyu Allah. "Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah, yaitu Tuhan semesta alam." Al-Qasas ayat ke-30. "Dan lemparkan tongkatmu." Apabila tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak seperti seekor ular. Dia mundur tanpa menoleh. "Wahai Musa, datanglah kepadaku, janganlah kamu takut. Sungguh kamu termasuk orang yang aman." Al-Qasas ayat 31. "Masukkan tanganmu ke leher bajumu, pasti keluar putih bersinar, dan dekapkan kedua tanganmu ke dada karena takut." Al-Qasas ayat 32. Lanjutan cerita yang tadi, Fir'aun marah ketika mendengar Musa pulang dan membawa ajaran baru. Merasa martabatnya jatuh, ia akhirnya menantang Musa untuk membuktikan bahwa Musa benar-benar utusan Allah. Fir'aun mengutus para penyihirnya untuk bertanding melawan Musa. Para penyihir melemparkan tali mereka dan berubah menjadi ular. Selanjutnya disusul oleh Musa setelah mendapatkan wahyu oleh Allah. "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, pasti ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanya tipu daya tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Quran Surat Toha ayat ke-69. Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar, kemudian memakan seluruh ular milik penyihir tadi. Para penyihir pun terheran-heran melihatnya, hingga beberapa di antaranya mereka insaf. Mendengar hal itu, Fir'aun marah dan menghukum mereka. Musa dan pengikutnya tak terkecuali istri Fir'aun sendiri yang dibunuh dengan cara keji, disalib, dan ditusuk kemaluannya dengan benda tajam. Nabi Musa bersama pengikutnya terpaksa melarikan diri hingga sampai di Laut Merah. Namun, Fir'aun dan tentaranya masih mengejar mereka dari belakang. Nabi Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah. "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan." Al-Baqarah surat kedua ayat ke-50. "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung besar." Quran Surat Asy-Syura ayat ke-63. Seketika Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan terbelahlah laut tersebut. Musa dan pengikutnya lari menyerbangi lautan tersebut, hingga sampailah mereka di tepian seberang Laut Merah, sedang Fir'aun dan tentaranya masih di tengah lautan. Maka Allah menutup kembali Laut Merah tersebut. Pada akhirnya,
Fir'aun dan tentaranya masih tenggelam di Laut Merah. Musa bermunajat di Bukit Sina. Selepas keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju ke Bukit Sina untuk mendapatkan kitab batu panduan dari Allah. Namun, sebelum itu Musa disyaratkan berpuasa selama 30 hari di bulan Zulkaidah. Ketika mau bermunajat, dia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan. Ia menggosok gigi dan mengunyah daun kayu siwakan, lalu perbuatannya ditegur malaikat dan dia diwajibkan berpuasa 10 hari lagi. Dengan itu, puasa Musa genap 40 hari. Sewaktu bermunajat, Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah zat-Mu kepadaku, supaya aku dapat melihat-Mu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya seperti sedia kala, maka niscaya engkau dapat melihatku." Musa terus memandang ke arah bukit yang dimaksudkan itu, dan dengan tiba-tiba bukit itu hancur hingga masuk ke perut bumi. Tanpa melihatkan bekasnya, Musa terperanjat dan gemetar seluruh tubuh lalu pingsan. Nah, itu tadi cerita-ceritanya ya. Selanjutnya, 10 perintah Allah kepada Musa. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Tuhan lain selainku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung sembahan yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, yang terakhir, meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Yang A, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. B, taat kepada Allah. C, ketekunan dalam belajar. D, sikap suka membela yang lemah. E, sabar dalam berdakwah. Nah, udah selesai nih cerita-ceritanya dan contoh perilakunya serta bagaimana sih cara meneladaninya. Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah mendengarkan. Jadi materi yang dapat diambil tadi bahwa Nabi Musa itu banyak sekali cerita-ceritanya, banyak sekali kisah-kisahnya, bahwa beliau itu, Nabi Musa alaihissalam itu dapat membelah Laut Merah, dapat mengganti tongkatnya menjadi ular, kemudian beliau berpuasa selama 40 hari, dan kemudian beliau itu dapat membela orang-orang yang lemah dan taat kepada Allah, tekun dalam belajar, dan membela apapun yang dirasa beliau itu benar. Jadi di sini kita sebagai seorang yang dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita tersebut, bahwa perilaku dan sifat-sifat beliau itu dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita nanti. Mungkin cukup sekian dari materi yang telah kakak sampaikan tadi. Kakak akan memberikan evaluasi kepada kalian. Kalian dapat mengerjakan evaluasinya itu. Materi yang akan disampaikan besok dapat kalian pelajarin ya. Selanjutnya kakak tutup dan kakak ucapkan terima kasih kepada kalian. Kakak mohon maaf atas kesalahan yang kakak sengaja atau tidak sengaja lakukan. Kita berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.